Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Damai sekalian, berjumpa bersama kami di dalam podcast Halako Damai. Kali ini kita akan meneruskan bahasan tentang psikospiritualitas. Waktu pada podcast sebelumnya kita memahami bagaimana psikospiritualitas itu, dan tentunya untuk membahas psikospiritualitas hadir bersama kami Sis Jera. Bagaimana kabarnya, Sis? Alhamdulillah, baik. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya, Sis Jera, pembahasan di Halako Damai podcast psikospiritualitas ini kita masuk ke dalam pertemuan ketiga ya, Sis ya? Betul. Kali ini kita membahas tentang kesadaran diri. Betul. Kalau yang pertama itu membahas tentang apa psikospiritualitas, yang kedua itu tentang self ya. Self konsep, self-esteem, true self, dan ideal self itu ya. Nah, self-worth. Self-worth. Oke. Sobat Damai sekalian, bagi teman-teman yang tertarik atau punya komentar tentang dua pertemuan sebelumnya, bisa tonton kembali dan memberikan like, subscribe, dan komen apa yang ada atau wawasan apa ya yang mereka dapatkan tentang self ini. Nah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang kesadaran diri ya, Sis? Betul. Oke, kesadaran diri dari Sigmund Freud. Nah, Sobat Damai, Sigmund Freud ini salah satu psikoanalisis ya. Dia terkenal di dalam dunia psikologi dan misalkan yang saya ingat itu tentang ID, ego, superego, fenomena gunung es dan lain sebagainya. Lalu tentang apa pikiran dan nah, Sis Jera, bahasan pertama untuk memahami tentang Sigmund Freud sebagai bagian pendekatan ya, teori tentang psikospiritualitas yang sedang akan kita bicarakan sampai beberapa podcast ke depan. Silahkan Sis Jera, kita mulai dari mana nih? Baik, terima kasih Zia. Oke, saya sambut Sobat Damai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Damai, dan salam sejahtera. Selamat sore. Terima kasih untuk pertemuan kita ini yang ketiga tentang psikospiritual. Betul yang Zia katakan tadi bahwa Sigmund Freud itu psikoanalisis dan dia dari Austria dan dia sebetulnya sangat memperhatikan apa sih terjadi dalam pikiran orang, the human mind gitu. Jadi dia titik keberangkatan dia dari sana. Ya. Ada apa dalam pikiran orang? Kenapa orang pikir seperti itu? Kenapa orang tak pikir seperti ini dan seterusnya? Terus betul yang Zia katakan tadi ada ego, superego dan gunung es dan seterusnya. Ini beberapa istilah yang sering kali kita pakai untuk Freud. Tapi kalau kita lihat Freud itu sangat sadar tentang kenapa saya fokus hari ini atau beberapa pertemuan ini dengan kesadaran diri. Kesadaran diri sangat kait dengan the self dan kepribadian, the personality gitu. Jadi apa yang bentuk personality kita? Nah, di sana Freud masuk, di sana dia katakan bahwa pikiran kita, persepsi kita, apa yang kita bisa lihat dari luar, ya, the senses, external sense-nya lihat apa? Ini dia sebut sebagai id. Id. Jadi id itu juga bisa katakan, id itu pertama, dan dia katakan ini kalau kita dari gunung es, karena Anda sebut tadi, ini gunung es ini yang pertama. Yang muncul di air, di atas air lautnya. Itu id. Maksudnya kita bisa lihat satu sama lain, atau kita bisa lihat personality kita, atau kita memperlihatkan personality kita dengan pikiran kita, persepsi kita, ya, apa yang kita lakukan, tapi masih permukaan, gitu. Ya. Ini id. Kalau masuk lebih dalam ke dalam diri kita, mungkin lapisan ke bawahnya, ini Freud sebut sebagai ego. Ego. Jadi ego itu bisa
memisahkan antara perasaan pikiran dan betul kenapa saya pikir. Dia bisa memisahkan pikiran. Maksudnya saya pikir bahwa orang itu baik. Oke. Ego akan katakan, kenapa Anda pikir orang itu baik? Jadi ini lapis kedua. Nah, lebih dalam lagi ada super ego. Super ego itu akan saya mau melihat orang itu baik. Saya punya satu ide tentang itu. Atau saya beri contoh yang lain. Id katakan bahwa saya mau bunuh seseorang. Oke. Ego akan mempertimbangkan. Menimbang. Tapi super ego akan katakan orang baik tidak akan melakukan itu. Oke. Ya, jadi dari sana satu hal yang kita bisa gali dari atau ambil dari teorinya Freud, di mana dia katakan bahwa id itu pleasure principle, prinsip kesenangan. Oke. Ya, sedangkan ego itu reality principle. Prinsip realitas. Prinsip realitas. Tapi realitas itu ada di dalam diri kita. Betul, tapi seringkali kita tak sadar tentang itu. Atau yang lain juga yang saya sangat suka pakai itu, misalnya, id akan katakan, saya mau itu sekarang. Karena disebut immediate gratification. Saya mau nonton film ini sekarang. Itu id. Oke. Ketika saya pleasure principle. Ketika itu masuk instant gratification. Ego akan katakan bahwa mungkin saya akan menemukan satu kompromi. Mungkin bukan sekarang, setelah saya selesai semua pekerjaan saya, dan saya akan nonton. Ego itu membantu kita untuk delayed gratification. Bukan immediate gratification. Dia mengambil jarak berarti ya? Ambil jarak. Juga membantu, nanti saya beri satu contoh lagi ya. Terus dengan super ego akan katakan, orang yang baik, atau bukan soal orang yang baik, orang yang sabar, bisa tumbuh. Jadi kalau super ego itu baik-baik semua isinya? Karena ini super ego, ini seperti kita bisa kaitkan dengan ideal self. Kayak virtu, dia ada virtu, kebajikan. The values. Values-nya. Karena Freud sebenarnya tidak terlalu banyak bicara tentang itu. Nanti kita akan lihat bagaimana Jung bicara itu. Oke. Di sana kita bisa lihat sebetulnya dalam diri kita ada yang fitrah, ada yang values, ada yang ilahi ada. Tapi seringkali kita tak sadar tentang ilahi itu. Makanya super ego tadi Zira ada di lapisan ketiga dan itu paling bawah dan mendalam. Tapi juga menarik satu gambar ya, yang menarik sekali. Bagaimana itu di atas, ego itu mulai jalan tol, super ego itu di dalam jalan tol. Maksudnya membawa kita ke tujuannya. Ini satu gambar lagi yang saya suka Pak. Tadi Zira mengatakan untuk memudahkan nih Sobat Damai, satu contoh lagi. Misalkan begini Sis, kan dunia modern ini terlalu bising ya, orang butuh validasi gitu, butuh like dan lain sebagainya. Ketika kita posting, kita butuh memposting diri, kita butuh di like gitu, di komen seperti itu. Nah, dan realitas ini terjadi. Nah, ketika kita mencoba menggunakan ego, super ego untuk menyadari proses atas media sosial itu gimana? Oke, terima kasih ya. Bagus, pertanyaannya bagus sekali. AI, oke. AI itu, dan saya mau katakan ini kepada kita semua, khususnya kepada Sobat Damai. AI itu satu alat yang sangat menarik, sangat bagus, bermanfaat, dan ini kita bisa lihat dari intelligence orang. Ya, namun kita perlu cerdas untuk memakai AI. AI tidak menggantikan kecerdasan human mind. AI ada supaya Anda bisa lihat
AI sangat tergantung pada prompt kita. Betul. Apa yang kita masuk, inputnya, AI akan outputnya. Tapi jangan harap bahwa output AI selalu benar. Karena AI tidak bisa memisahkan antara benar dan salah, antara baik dan tidak baik. AI tidak punya kemampuan untuk wonder, untuk kagum. AI tidak punya itu. Saya suatu saat mungkin saya bisa kasih tahu sama Zia atau sama sobat Dhamma juga, saya nonton satu cuplikan sangat menarik, di mana ada seorang robot. Dia duduk di depan banyak cendekiawan, dan cendekiawan itu tanya, siapa namamu? Nama saya Molly, katanya, yang si robot itu. Nama kamu siapa? Nama saya Jack, Noah, itu kan mereka semua cerita. Oh, mereka cendekiawan tanya sama Molly, Molly, kamu kok hebat sekali ya? Kamu bisa temani kami di mana saja kami pergi, kamu bisa menanyakan pertanyaan yang kadang-kadang kami tidak bisa pikir. Kamu juga punya kekuatan untuk menjadi my twin gitu, AI twin ya. Kamu juga membantu kami untuk rasa percaya diri karena like tadi yang Anda katakan tentang like dan ini thumbs up dan seterusnya. Ada apa dalam diri kamu yang sangat menarik, yang membuat orang lain tertarik pada Anda? Dia bilang sebetulnya saya menjadi seperti ini karena intelligence manusia. Manusia membuat saya seperti itu. Saya tak pakai intelligence saya sendiri. Saya hanya ada di sini untuk bantu Anda, atau untuk temani Anda. Tapi orang lain bantu saya. Terus antara mereka tanya, oke Molly, ada apa dalam diri kamu yang ada apa dalam diri kamu yang tidak ada dalam diri saya? Terus dia pikir, dia tak punya jawaban. Terus ada orang lain tanya, oke Molly, sebaliknya, ada apa dalam diri kami yang tidak ada dalam dirimu? Tebak dia cerita apa? Dia katakan apa? Saya tak punya apa? Apa? Saya tak punya soul. I don't have a soul. Saya tak punya jiwa. Jadi AI tak punya jiwa. Facebook tak punya jiwa. Dan kalau kita sangat tergantung pada hal-hal seperti ini media sosial, it's good. Saya tak katakan tidak bagus. Saya juga pakai, tapi kita perlu tahu bagaimana pakainya. Dan kita tak bisa menggantikan soul kita di sana. Karena mustahil. Ya. Nah, ketika kita bertemu dengan realitas digital, yang saya tahu bahwa diri kita ketika kita posting dan lain sebagainya itu kan menjadi algoritma. Kita seperti human digital gitu. Yaitu dalam tanda kutip citra manusia kita bangun melalui media sosial, tampilan-tampilan visual. Nah, sebenarnya untuk agar kita bisa memahami itu respon kita jika kita berangkat tadi pada ego, super ego, kira-kira prosesnya seperti apa sih? Oke, saya tidak mau berhenti di ego, super ego dari Freud karena ada sesuatu yang lain juga dia beri kepada kita. Sadar, prasadar, di bawah sadar. Sadar, prasadar, dan di bawah sadar. Nah, di sana atau dalam bahasa Inggris conscious, preconscious, unconscious, gitu kan. Nah, kembali lagi, mungkin ini hampir mirip ego super ego itu. Tetapi kita bisa lihat conscious itu tindakan, pikiran, perasaan, tindakan. Nah, sekarang yang disadari orang. Tindakan, perasaan, pikiran, emosi, pikiran, persepsi yang orang itu sadar. Oke. Ini sadar. Sadar. Ini sadar. Ya. Prasadar itu sangat menarik. Ini terdiri dari mental di mana orang mendapatkan kesadaran dengan menghadirkan diri gitu. Ada pra-conscious gitu ya, prasadar gitu. Terus ini seperti di luar pikiran, di bawah sadar. Ini di luar pikiran orang. Bisa katakan bahwa, saya beri contoh.
Kalau kesadaran itu, yang saya katakan tadi, saya sadar terhadap pikiran dan seterusnya. Prasadar itu, saya punya memori. Ya. Memori. Atau dalam kata lain, pengetahuan yang saya simpan. Seperti gudang. Ya. Ini prasadar. Di bawah sadar itu motivasi, ketakutan, kualitas, Prinsip hidup, emosi. prinsip hidup. Emosi dalam kedua. Oh. Kebutuhan. Oke, needs. Kemauan, wants. Instinct, drive. Ya, instinct. Keinginan seksual. Unconscious sexual desire. Dan ini semua muncul dalam mimpi. Oke, sebentar. Kenapa jadi ke mimpi? Karena ini di bawah sadar. Dan fase tidurlah yang memungkinkan di bawah sadar itu muncul. Karena saya kembali lagi tadi. Kalau conscious self, saya ingin mencuri. Oke. Ini ada dalam psyche saya, dalam jiwa saya ini sudah ada bahwa ini bagus, saya akan mencuri. Atau sekarang kan mencuri benda itu kan nothing ya, tapi kan menjadi apa namanya, perampok. Ya, perampok. Misalnya website. Hacker ya. Hacker. Atau merusak sesuatu, kan saya pikir itu. Ini adalah pikiran saya, persepsi saya, perasaan saya. Itu disadar. Ini menurut dia ya, conscious. Pra-consciousnya, saya punya memori. Bahwa memori ketika saya 5 tahun, saya punya satu mainan yang bagus sekali dan dicuri. Diambil orang. Kenapa? Saya biarkan teman saya ambil. Saya bilang dia teman, tapi dia ambil. Kenapa saya biarkan dia ambil? Terus ketika saya 12 tahun terjadi lagi. Jadi kembali kalau kita bicara tentang minggu yang lalu, jadi sekarang saya katakan self-concept saya tidak berdaya apa saja. Semua hal yang penting bagi saya diambil oleh orang lain. Ini ada dalam waking stage. Nah, mimpi, saya sudah tidur. Iya. Sudah tidur, tapi ini masih ada. Saya tidur, tapi di bawah sadar saya tidak tidur. Nah, berarti mengapa itu yang lalu bisa kemudian muncul? Karena dia melewati prasadar itu melalui memori. Memorinya kuat, kental dalam diri kita, stored knowledge-nya kental, dan sudah ada masuk dalam diri kita. Nah, dalam mimpi, saya mimpi semuanya. Bahwa saya lakukan ini, saya lakukan itu, saya merampok, saya hacking, saya ini, saya itu. Ini sudah ada di bawah sadar saya yang muncul dalam mimpi. Jadi ada banyak program sekarang ini di mana kita bahas mimpi. Ya, dream analysis yang disebut. Ya, karena Freud itu juga punya analisisnya ya. Ya. Dan sekarang kan kita hanya bicara tentang kesadaran. Kita tidak bicara tentang bagaimana Freud melihat psikoseksual. Sexual desires. Ya. Sexual desires. Kita tidak sampai ke sana. Okay. Tetapi sekarang karena waktunya juga, saya hanya mau fokus kepada kesadaran. Diri ya. Kesadaran diri. Mungkin saya beri satu contoh tentang psikoseksual supaya Sobat Damai bisa mengerti. Beberapa tahun yang lalu di Kanada, satu gadis kecil menjadi korban pelecehan seksual. Terus saya tidak akan masuk detailnya, tetapi waktu mereka tangkap pelakunya, mereka tanya sama dia, "Oh, kamu udah 18 tahun, anak itu 4 tahun atau 4 sampai 6 tahun gitu ya, kecil. Kenapa kamu lakukan ini?"
kan kamu kelihatan ini, kamu punya ini, kamu punya itu. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Dia diem awalnya. Terus dia bilang, karena saya mau. See, conscious. Itu kesadaran. Ini sadar. Bukan kesadaran. Ini sadar. Saya mau. Saya perasaan saya tertarik pada anak itu. Tapi kan kamu tidak tahu anak itu. Dia pulang dari sekolah, dia pulang dari main. Dan kamu lihat itu, bagaimana ini? Sekali. Terus dia bilang, ini hak saya. Kenapa ini hak kamu? Stored knowledge, memory. Terus waktu saya usia ini, saya menjadi korban. Bukan pada satu orang tapi banyak orang. Dan saya benci sama mereka. Ketika dia masuk lebih di bawah sadar lagi, dan dia mereka menggali dan dia bilang, ya, anak itu came to me, anak itu ada dalam, untuk dia waktu itu salah, tapi untuk saya ini waktu itu pas. Karena insting saya untuk bunuh. Dan saya respon terhadap insting saya. Karena insting itu ada di bawah sadar. Di bawah sadar. Dan ini selalu ada dalam diri dia, selalu ada, selalu bergema. Ya. Nah, sadar, prasadar, dan bawah sadar itu kerjanya kan beriringan ya, Sis? Bisa jadi. Kalau kita sadar. Kalau kita sadar. Dan anak itu bilang, kalau saya sadar, ini terjadi pada diri saya tidak akan lakukan. Oke, Sis Jira, berarti ada dua pembahasan tentang ID, ego, superego, dan ada sadar, prasadar, dan bawah sadar di dalam Sigmund Freud ketika kita coba menggunakannya di dalam psikospiritualitas. Nah, dan itu merujuk atau memperkuat tentang kesadaran diri tadi. Nah, itu sebenarnya, Sis, tadi saya terpikir, kesadaran diri itu ada di mana sebenarnya? Ada di diri, ada di jiwa, ada di pikiran. Bagus. Jadi pertanyaan Zia, kesadaran ini ada pikiran, jiwa, atau pikiran, tubuh atau jiwa. Nah, mungkin Zia pernah dengar tentang body, mind, spirit integration. Integrasi. Contoh, saya pikir orang itu tidak baik. Atau saya pikir kalau saya masuk di sana ini bahaya. Ini pikiran. Ketika saya menuju ke tempat itu, saya akan rasa takut. Ini feeling. Betul kan? So, my mind negatif, feeling negatif. Ketika feeling itu negatif, saya rasa lemas. Body. Saya akan rasa lemas karena tubuhnya lemas dan feelingnya tidak. Tingkah laku saya juga akan sama. Sebaliknya, kalau pikiran saya positif, perasaan saya positif, tingkah laku positif, saya masuk ke lubuk hati saya di mana roh itu bebas. Free spirit. Free spirit. Jadi di mana itu di pikiran berarti atau semua berintegral? Mulai dengan pikiran. Tentu dong pikiran ya. Oleh karena itu kita perlu hati-hati apa yang kita isi dalam pikiran kita. Nah, sejarah konon orang mengatakan, saya mengenal diri, saya sudah memiliki kesadaran diri. Tapi kan kata Sigmund Freud mengatakan, di pikiran itu malah misteri. Itu gimana sih? Benar. Kalau dia kata, saya kenal diri. Benar. Tingkah lakunya sesuai kenalannya enggak? Sesuai dirinya atau enggak? Ini kan integrated person itu seperti itu. Saya integrate tiga hal ini. Dulu ya Zia, body, mind, spirit itu 3 lingkaran yang seperti itu. Satu, concentric circle. Sekarang semuanya seperti spiral. Integrasinya sangat penting. Ketakutan saya dalam dunia digital sekarang ini, kita isi pikiran kita dengan banyak hal seperti bombardment. Dan instan. Kita tidak punya waktu untuk mengolah. Ini menjadi concern saya.
Sehingga orang itu tidak bisa kembali ke soul. Iya, iya. Nah, Sis, karena kembali ke soul, dan tadi Sis Jera juga menjelaskan tentang spirit yang transcend itu ada di bawah sadar. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan psikospiritualitasnya, penguatan spiritualitasnya jika menggunakan Freud itu di mana? Sebenarnya Freud banyak bicara tentang spiritualitas. Tapi kalau kita lihat untuk Freud, kita akan di bawah sadar. Dan ketika di bawah sadar menjadi sadar, ini roh. Nah, ini kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya, karena Jung, muridnya Freud, dia suka awalnya, dia bertentangan, dan dia mulai gali dari Freud sampai dia masuk ke spirit. Nanti kita akan lihat. Sis Jera, ini kaitannya yang terakhir nih dengan pikiran. Nah, ini kan terlalu banyak input ya, terlalu banyak input sebenarnya. Banyak pikiran itu konon 6.000 kali, sekian ribu kali di pikiran. Tahapannya agar kita berkesadaran diri, gimana, Sis? Sangat sederhana. Setiap orang perlu sadar, be aware. Saya lakukan apa? Dan untuk aware itu hal-hal yang sangat sederhana. Contoh, saya sadar bahwa HP di tangan saya. Saya sadar bahwa saya buka HP. Untuk kesadaran kita butuh waktu, kita butuh mindfulness. Mindfulness. Dengan pikiran yang penuh, saya lakukan sesuatu. Saya marah dengan kesadaran. Saya mencintai dengan kesadaran. Saya makan, minum, bicara dengan kesadaran. Dan kalau kembali ke Sigmund Freud itu, yang tadi ada setelah, jadi itu kan tidak serta-merta ya. Kalau menurut saya ketika menggunakan Sigmund Freud itu berarti kita juga mengetahui bagaimana ini ID, ini adalah ego, ternyata ini dari super ego. Pola pikir saya apa? Kita bisa. Oke, terima kasih Sobat Damai. Ini adalah salah satu bentuk cara kita memahami diri agar setiap tingkah laku kita itu betul-betul memang disadari di dalam pikiran kita. Bahkan termasuk juga kesadaran yang bersumber pada munculnya roh, munculnya spiritualitas di dalam diri. Oke, terima kasih Sobat Damai sekalian. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan tadi, kata Sis Jera, bahwa setelah itu muncul sebagai sebuah kesadaran yang spiritual, maka penjelasannya nanti ada di kajian tentang Carl Jung. Gustav Jung. Sampai jumpa Sobat Damai sekalian. Jika teman-teman punya ide atau punya pendapat, insight, mohon komen di dalam YouTube channel Halako Damai dan mengikuti semua kajian-kajian psikospiritualitas. Terima kasih sejarah. Terima kasih banyak sih ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.